Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas biopsikologi hari ini kita akan membahas mengenai sensori dan juga persepsi. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah sempat tuh ngebahas soal bagaimana sih sebuah informasi itu bisa masuk ke dalam otak. Proses paling awal dari bagaimana sebuah informasi bisa diproses oleh manusia atau bagaimana manusia bisa bertingkah laku atau berperilaku itu diawali dengan yang namanya ada sensasi atau juga dengan sensori. Jadi apa sih sensasi dan juga sensori ya? Jadi sensasi atau sensori itu adalah sebuah proses di mana alat indera kita atau panca indera kita itu menerima stimulus dari lingkungan luar, atau bisa juga disebutkan dengan proses bagaimana energi rangsangan itu diterima oleh tubuh kita dari luar. Mungkin teman-teman kenalnya panca indera itu ada 5 gitu ya. Ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan juga perasa. Nah, sebenarnya penelitian itu menunjukkan kalau kita itu sebenarnya punya 8 sense, di mana 5 panca indera tadi yang sudah saya sebutkan dan 3 lainnya itu adalah vestibular, proprioseptif, dan juga interception. Nah, apa sih vestibular, proprioseptif, dan interception? Nah, vestibular itu adalah sebenarnya sensori atau rangsangan yang memang bekerja untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Nah, sedangkan proprioseptif itu adalah yang diterima dari pergerakan. Jadi pergerakan kita itu diterima oleh proprioseptif. Proprioseptif juga mengatur bagaimana kita mendefinisikan sebuah keruangan. Jadi misalnya ada jalan, oh itu ada meja, jadi kita harus belok. Nah, itu yang mengatur sebenarnya adalah proprioseptif. Lalu yang ketiga itu adalah interception. Nah, interception itu adalah sensor yang mengatur pergerakan-pergerakan yang ada di dalam tubuh kita. Atau misalnya gerak jantung ya, terus kerja paru-paru. Nah, itu sense-nya itu yang mengatur adalah interception. Lalu bagaimana sih sebenarnya tubuh kita menerima sensasi atau sensori yang ada di luar tersebut? Yang pertama tadi kan proses awal itu adalah proses sensori tadi atau sensasi tadi ya. Jadi dari stimulus yang ada di lingkungan luar kita ya ditangkap oleh sensor atau sensasi yang ada di tubuh kita nih, ditangkap oleh ke-8 sense yang kita punya tadi ya. Nah, lalu ketika ditangkap itu ditangkap oleh yang namanya reseptor. Lalu reseptor mengirimnya ke neuron sensorik. Nanti informasi tersebut oleh neuron sensorik dikirimkan gitu ya, dikirimkan impulsnya, dikirimkan sinapsnya oleh si neuron sensorik hingga sampai ke spinal cord lalu masuk ke otak. Di otak diolah, lalu otak mengirimkan respon atau mengirimkan perilaku apa sih yang harus ditunjukkan gitu ya, respon apa sih yang harus diberikan terhadap stimulus tersebut gitu. Dari otak masuk lagi ke spinal cord, lalu dari spinal cord dikirim oleh neuron motorik kepada efektor yang nantinya akan bekerja untuk memberikan respon. Nah, contohnya nih, misalnya kita melihat kita sedang berjalan gitu ya, lalu kita menghirup, jadi indera penciuman kita menghirup suatu ada bau tertentu nih. Nah, bau itu kan adalah informasi ya, informasinya berbentuk sinaps ya, dari reseptor dikirim ke neuron sensorik lalu masuk ke otak. Nah, nanti di otak didefinisikan misalnya, oh itu bau melati misalnya gitu. Jadi otak kita mengirimkan lagi ke ke indera penciuman kita, dan akhirnya mempersepsikan apa sih yang kita cium, atau misalnya memberikan respon ke neuron motorik, lalu motoriknya kirim ke
kepala atau ke otot-otot yang ada di leher misalnya untuk mencari dari mana ya wangi itu berasal gitu ya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu bagaimana kita bisa menerima sebuah sensasi atau sensori. Oke, dari situ kita tahu nih kalau misalnya tubuh kita itu menerima sensasi atau rangsangan dari luar gitu kan, dari lingkungan luar. Rangsangan ini sebenarnya terdiri dari beberapa energi fisik. Yang pertama itu cahaya, suara, dan juga panas. Nah, dari ketiga energi ini kan stimulusnya terdiri dari 3 energi fisik ya. Maka reseptornya juga memiliki 3 tipe energi reseptor. Nah, yang pertama itu adalah reseptor cahaya. Nah, reseptor cahaya ini dia akan menerima rangsangan cahaya yang nantinya akan dipersepsikan sebagai penglihatan. Reseptor yang kedua itu adalah reseptor mekanik. Reseptor mekanik ini dia mendeteksi tekanan, getaran, pergerakan ya, yang nantinya itu semua akan dipersepsikan sebagai sebagai peraba pendengaran dan juga keseimbangan. Reseptor yang ketiga itu adalah kemoreseptor. Nah, kemoreseptor ini menerima rangsangan yang sifatnya kimiawi. Nah, nantinya dipersepsikan sebagai penciuman dan juga pengecapan. Dari neuron sensorik tadi, si sinapsnya ini atau informasinya ini kan akan dikirim ke otak ya. Nah, di otak yang mengatur itu semua itu adalah bagian talamus. Ini bisa dibilang nih ya, talamus itu adalah kayak semacam satelit atau sistem pemancarnya punya si otak lah. Jadi dia menerima informasi dan nantinya akan menyalurkan lagi. Dari si talamus tadi kan informasinya diterima ya. Lalu nanti akan disalurkan nih ke berbagai bagian di otak yang adanya tuh di cerebrum. Nah, jadi di cerebrum itu ada beberapa bagian yang memang sudah punya fungsinya masing-masing. Ada yang mengatur penciuman, ada yang mengatur penglihatan, dan juga mengatur segala sensasi-sensasi lainnya. Oke, sensasinya sudah masuk ke otak, diterima talamus, talamus mengirimkan sinyal-sinyal itu kepada cerebrum. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah informasi tersebut dipersepsikan oleh otak kita. Apa itu sih persepsi ya? Definisi persepsi menurut beberapa tokoh gitu ya. Nah, yang pertama ini ada dari Robin dan juga Judge tahun 2013 yang mendefinisikan persepsi sebagai kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera. Kemudian dianalisis dan kemudian dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Tuh ya kalau menurut Robin dan Judge. Nah, lain lagi nih tokoh lainnya yaitu Purwo Darminto tahun 2007 mendefinisikan persepsi ya sebagai tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Nah, definisi ketiga ini dari Walgito 2003 dan juga Pinel 2009 yang dimana mereka mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses mengintegrasi, mengenali, dan menginterpretasikan informasi yang diterima oleh sistem sensorik sehingga menyadari dan mengetahui apa yang indera kita terima sebagai respon dari individu gitu. Nah, sebenarnya kalau dari 3 definisi ini ya bisa kita simpulkan lah. Jadi persepsi itu adalah bagaimana otak kita itu menerima informasi yang didapatkan dari lingkungan luar, lalu menyerapnya, mengolahnya, dan menginterpretasikan informasi tersebut yang nantinya interpretasi itu akan digunakan untuk memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Menurut Sternberg tahun 2012 ada 4 konsep dasar dari persepsi. Pertama itu adalah objek distal ya. Objek distal itu apa sih? Objek distal itu sebenarnya adalah apa-apa yang memang ada di luar tubuh kita.
Jadi segala hal yang ada di luar tubuh kita ya, misalnya lemari atau misalnya di depan teman-teman ada apa? Ada cermin atau misalnya pulpen, buku, laptop, handphone. Nah, itu adalah objek distal namanya. Nah, itu objek. Bisa juga suara atau misalnya hembusan angin gitu ya. Terus wangi-wangian tertentu. Nah, itu juga disebut dengan objek distal. Jadi intinya objek distal itu adalah segala sesuatu yang ada di luar tubuh kita, itu adalah objek distal. Lalu konsep dasar yang kedua itu adalah informational medium. Informational medium itu adalah sebenarnya informasi yang ditangkap oleh reseptor yang kita punya. Misalnya ada sebuah pohon ya, pohon itu ada buahnya gitu ya, buah mangga let's say ya. Buah mangganya jatuh nih mengeluarkan sebuah bunyi. Nah, bunyi itu kan sebenarnya punya gelombang ya. Jadi gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh mangga yang jatuh itu adalah informational medium. Atau misalnya ketika kita bisa melihat sebuah benda, sebenarnya kita bisa melihat benda itu karena pantulan cahaya. Nah, pantulan cahaya itu disebut dengan informational medium gitu, yang nantinya akan ditangkap oleh si reseptor yang kita punya. Lalu, konsep dasar yang ketiga adalah proximal stimulation, di mana ketika reseptor kita itu menangkap segala informasi tadi gitu ya, jadi menangkap si informational medium ditangkap oleh reseptor. Nah, proses itu disebut dengan proximal stimulation. Lalu yang keempat itu adalah object perception. Nah, object perception itu adalah ketika si stimulus atau informasinya sudah sampai ke reseptor, lalu oleh reseptor dikirim ke otak, lalu oleh otak diolah gitu ya. Nah, itu lalu dipersepsikan. Nah, itu namanya object perception. Jadi kalau menurut Steinberg ya, ada 4 konsep dasar itu dari bagaimana sih kita sebagai manusia bisa mempersepsikan sebuah objek atau sebuah uh, sensasi yang ada dari lingkungan luar kita. Lalu ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi persepsi kita. Yang pertama itu adalah objek yang dipersepsikan tentunya. Jadi seberapa kuat sih objek yang kita persepsikan itu dapat informational mediumnya dapat kita tangkap gitu ya. Itu sangat akan mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikannya. Jadi ya semakin kuat objek tersebut ya akan semakin cepat kita tangkap gitu ya. Ya contohnya aja misalnya ada suara yang kecil, ada suara yang besar. Kita pasti akan jauh lebih cepat bisa mempersepsikan atau menangkap itu suara yang volumenya besar gitu ya. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu adalah sistem sensori yang menangkap stimulus. Jadi kan tadi stimulusnya itu kan ditangkap oleh si sistem sensori ya. Nah, bagaimana sih si sensori processing kita bekerja itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa mempersepsikan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada masalah pada sistem sensori kita, atau misalnya sensori kita imbalance atau sensori processingnya bermasalah, maka itu juga akan berdampak nih dari bagaimana kita mempersepsikan objek tersebut. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah penting dalam proses mempersepsi itu adalah atensi. Nah, ketika kita bisa memusatkan atensi kita pada objek tersebut, maka kita akan semakin cepat untuk mempersepsikannya dibanding kalau kita tidak paying attention kepada hal tersebut gitu ya. Ada berbagai macam teori sebenarnya yang mendefinisikan bagaimana manusia itu bisa memunculkan persepsi. Tapi mungkin teori yang paling terkenal dan mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar gitu ya, ada Gestalt prinsip namanya. Jadi prinsip Gestalt, di mana Gestalt itu membagi persepsi menjadi 6 jenis atau 6 tipe. Prinsip yang pertama itu adalah good figure. Apa itu good figure? Jadi good figure itu adalah kecenderungan kita mempersepsikan sesuatu yang punya kedekatan gitu ya sebagai sebuah
dipersepsikan sebagai satu hal yang sama gitu. Jadi misalnya contohnya aja nih, kita melihat misalnya ada dots-dots gitu ya yang membentuk sebuah lingkaran, padahal kan misalnya dots itu kan juga lingkaran ya, ada lingkaran-lingkaran yang membuat sebuah lingkaran yang besar. Nah, ketika kita melihat itu, kita mempersepsikan itu sebagai lingkaran gitu, padahal itu adalah lingkaran-lingkaran kecil yang berkumpul menjadi sebuah lingkaran. Tapi otak kita langsung mempersepsikan itu sebagai sebuah lingkaran gitu ya. Lalu prinsip yang kedua itu adalah proximity. Proximity itu adalah kecenderungan kita untuk mempersepsikan beberapa hal yang berdekatan menjadi satu grup gitu. Misalnya teman-teman deh di kampus gitu ya, pastikan kalian punya di kelas tuh ada beberapa circle lah, let's say gitu. Oh, si A deketnya sama si A sering perginya sama si B, C dan D. Nah, karena mereka berempat sering berkumpul bersama, duduk berdekatan, nah kita cenderung untuk mempersepsikan, oh mereka in one circle nih, oh mereka satu grup nih gitu ya. Kenapa sih kita mempersepsikan itu? Ya karena mereka sering berdekatan atau mereka sering kemana-mana sama-sama gitu. Nah, itu sebenarnya disebut dengan prinsip proximity kalau menurut Gestalt. Lalu prinsip yang ketiga itu adalah similarity. Nah, similarity itu adalah kecenderungan kita mempersepsikan sesuatu yang mirip menjadi sesuatu yang sama. Contohnya adalah kelompok pertemanan gitu. Oh, kita pasti suka lihat ya, misalnya oh ini mereka tuh sering gabung, atau kita gabung ke kelompok tersebut karena memang sama-sama suka K-pop, misalnya sama-sama fans K-pop, akhirnya jadinya mereka similarity gitu ya, karena punya kesamaan akhirnya in one group, akhirnya membentuk sebuah kelompok. Dan akhirnya karena orang-orang jadi melihat dia, mempersepsikan mereka tuh, oh iya mereka memang satu circle soalnya mereka sama-sama suka K-pop gitu. Jadi cenderung dipersepsikan sebagai satu grup. Prinsip yang keempat itu adalah continuation. Nah, continuation ini adalah dimana ketika ada dua objek yang saling bersinggungan gitu ya. Nah, kita itu tend to be percept itu, atau kita tuh uh, kecenderungan untuk mempersepsikan itu sebagai satu objek gitu. Padahal misalnya mereka dua objek yang saling bersinggungan gitu, tapi kita melihatnya itu sebagai satu objek. Lalu prinsip yang keempat itu adalah closure. Closure itu adalah jadi ketika kita melihat sebuah objek yang sebenarnya tidak utuh gitu, tapi kita udah bisa mempersepsikan itu sebagai satu hal walaupun itu tidak utuh. Misalnya teman-teman ngeliat nih, misalnya teman-teman lihat lagi di jalan, terus dari belakang ngeliat tas punya temennya gitu ya, itu kan padahal bukan si wajah temennya, cuman tasnya aja gitu. Karena ini mirip, kalian langsung kayaknya itu teman aku deh, terus disapa gitu. Jadi mempersepsikan sesuatu walaupun kita tidak secara utuh ya, tapi kita bisa tahu itu siapa gitu. Prinsip yang terakhir ini adalah simetri. Nah, kita punya kecenderungan untuk melihat dua objek itu sama atau simetris ketika mereka berdiri saling berhadapan, atau misalnya ketika mereka ada senternya gitu ya, ada bagian tengahnya, jadi kita lihat oh ini simetris nih, padahal belum tentu. Kalau misalnya kita ukur atau kita lihat, padahal belum tentu simetris, tapi karena mungkin bentuknya saling berhadapan gitu ya, jadi kita langsung mempersepsikan itu sebagai sesuatu yang memang simetris. Dalam mempersepsikan sesuatu, bisa saja persepsi itu mengalami hambatan ya, atau persepsi kita itu melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, adapun beberapa hal atau beberapa jenis kesalahan yang terjadi pada proses persepsi itu, yang pertama itu adalah halusinasi. Jadi terkadang pada beberapa pasien itu menunjukkan padahal dia tidak melihat sesuatu gitu ya, tapi dia mempersepsikan kalau dia melihat sesuatu atau dia mendengar, ya itu namanya halusinasi gitu. Nah, yang kedua itu adalah ilusi. Ilusi itu mungkin ilusi ini tidak selamanya bentuknya adalah abnormalitas ya.
Kadang-kadang ada ya yang namanya ilusi optik gitu ya. Jadi ilusi itu adalah bagaimana si persepsi kita itu termanipulasi nih karena sesuatu gitu. Kalau ilusi optik kan memang dimanipulasi dengan bagaimana angle atau apa gitu ya, akhirnya kita mempersepsikan itu dengan salah karena ada ilusi optik. Tapi ilusi lainnya misalnya kita lagi di jalan terus kayak ada yang manggil nih, ternyata padahal itu hanya suara angin aja bukan suara panggilan. Nah itu namanya ilusi gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah depersonalisasi. Depersonalisasi itu adalah kondisi di mana kita merasa bagian tubuh kita atau itu bukan lagi bagian dari tubuh kita. Jadi ini juga salah satu gangguan ya. Yang keempat itu adalah derealisasi, di mana otak kita itu mempersepsikan sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, biasanya derealisasi ini proses persepsi yang salah ini terjadi misalnya ketika kita mengkonsumsi zat-zat yang membuat adanya derealisasi. Misalnya let's say kita mengkonsumsi mushroom gitu ya. Nah, ketika kita mengkonsumsi mushroom itu kan bukan mushroom jamur yang bisa kita makan ya gitu. Mungkin teman-teman paham lah mushroom apa yang saya maksud. Nah, ketika kita mengkonsumsi mushroom yang memabukkan itu gitu ya, biasanya akan muncul derealisasi di mana kita akhirnya melihat objek-objek menjadi tidak real atau tidak nyata. Misalnya mobil terlihat seperti monster atau misalnya apa semuanya jadi tidak seperti apa yang kenyataannya. Itu namanya derealisasi. Lalu yang kelima itu adalah gangguan somatosensorik. Nah, ini biasanya adalah kondisi ketika misalnya kita di anestesi gitu ya. Jadi kan misalnya disuntik tapi jadi nggak ngerasa disuntik gitu. Karena apa? Karena ada faktor zat kimia yang dimasukkan. Jadi karena tadi di anestesi jadinya kita menjadi kebas atau kebal. Jadinya ketika padahal tubuh kita, kulit kita kan ya itu menerima sensasi tusukan jarum misalnya atau menerima sensasi sayatan karena sedang operasi. Tapi tidak dipersepsikan oleh otak karena ada kondisi somatosensorik tadi. Nah, yang keenam itu adalah gangguan psikofisiologik atau kita kadang-kadang menyebutnya juga dengan psikosomatis, di mana tubuh kita itu merasakan sesuatu ya, mempersepsikan misalnya sesak nafas, gatal, pusing, sakit perut gitu ya. Padahal tidak ada sensasi tersebut gitu. Nah, hal-hal tersebut, sakit-sakit itu kita rasakan karena adanya hambatan emosional, misalnya karena stres atau misalnya karena gugup, karena cemas, akhirnya muncul psikosomatis. Nah, yang ketujuh itu adalah agnosia. Agnosia itu adalah kondisi di mana otak kita tidak bisa mempersepsikan stimulus yang diterima karena memang adanya kerusakan pada otak. Oke, baik teman-teman, itu tadi pemaparan mengenai sensori dan juga persepsi. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami bagaimana proses tubuh kita atau otak kita menerima sensori lalu mempersepsikan sensori tersebut. Sampai di sini untuk video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.